Sahabat Hikmah, siapa nih yang tak kenal dengan kudapan satu ini? Pasti kenal semua kan? Jagung. Ternyata jagung yang kita kenal sebagai cemilan bisa jadi alternatif sumber karbohidrat, sahabat. Bahkan karena kandungan protein, mineral, dan vitamin yang lebih banyak, pakar kesehatan banyak merekomendasikan untuk mengkonsumsi jagung sebagai pengganti nasi. Ragam olahan pun bisa diciptakan dari jagung bakar, bubur jagung, dan tentunya jagung rebus. Tak hanya sehat, jagung juga bisa menjadi penopang hidup seorang ibu yang tangguh. Setiap pagi, Ipah mengambil jagung dari tukang ojek langganannya. Tempatnya yang jauh membuat Ipah harus bergantung pada tukang ojek. Di musim panen, Ipah biasa membeli 15 kg seharga Rp60.000. Tapi dengan ongkos ojek yang mencapai Rp40.000, Ipah harus mengeluarkan modal Rp100.000 untuk berjualan. Untuk membuat jagung rebus memang terbilang sangat mudah. Jagung dikupas kulit terluarnya, lalu dipotong ujung atas dan bawahnya. Biasanya jagung yang dipilih adalah yang berumur 2 bulan. Jagung muda akan menghasilkan rasa yang manis dan tekstur yang empuk. Dari 15 kilo, Ipah biasa mendapat hampir 60 buah jagung. Jagung yang telah bersih lalu disiram air dan direbus di atas tungku. Kayu yang biasa dicari sendiri tentu lebih murah daripada harus membeli bahan bakar gas. Di sela pekerjaannya, Ipah harus tetap melakukan tugas utamanya, yaitu menjadi ibu untuk anak-anaknya. Untuk merebus jagung tak butuh waktu lama, sekitar 10 menit jagung sudah bisa diangkat dari rebusan. Terlalu lama merebus akan membuat jagung mengkerut dan tentunya tidak enak untuk dimakan. Si bungsu yang masih berusia 1 tahun tentu tidak bisa sering-sering ditinggal. Ipah memang harus melakukan ini semua sendirian. Maklum, sang suami yang sedang merantau tidak bisa diharapkan untuk menafkahi keluarganya. Tak caroge geningan kur masihan saksi 200 cekap kanggo naon cep. Di pameungpeuk caroge abi teh. Ieu kanu bata panginten di damalna teh di ditu teh. Di kampung Cogrek inilah Ipah biasa berjualan. Dengan menggendong Akila, Ipah memanggul jagung di atas kepalanya. Dari pagi, Ipah sudah mulai berkeliling untuk menawarkan jagung rebus. Ipah memang terbiasa memulai semua aktivitasnya sejak pagi. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani. Memanggul jagung 15 kilo sekaligus menggendong anak tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Hanya mereka yang punya tekad dan niat yang kuat yang bisa menjalaninya. Sebenarnya, keuntungan menjual jagung ini sangatlah sedikit. Ipah hanya mendapat sekitar Rp1.000 tiap 4 biji jagung. Tapi dengan harga yang murah, Ipah mempunyai banyak langganan di perumahan dekat kampungnya. Kajeng kadang-kadang menuju haneuteun mah sok seep upami ti iseun mah kadang-kadang payu 3 gitu abi teh tak asa. Perjalanan jauh yang ditempuh Ipah membuatnya terkadang harus beristirahat. Wajah mungil anaknya seolah menjadi obat paling mujarab untuk rasa lelahnya. Bekerja sendirian mengurus 3 anak memang bukanlah kemauan Ipah. Tapi naluri seorang ibu mengalahkan segala beban yang harus dibawanya. Jika sudah 3 jam berjualan, Ipah harus segera pulang. Dia tidak bisa menunggu jualannya habis. Di rumah, ibunya yang sudah berusia lanjut harus segera diurus juga olehnya. Kadang-kadang abi dinten sawengi teu mam. Nyana ka tatanggi wujud teu aya. Payun teh abi teh. Maklum saja, ibunya yang sudah berumur 90 tahun lebih ini sudah dalam kondisi pikun. Bahkan untuk buang air kecil, Mak Cici sudah tak ingat untuk pergi ke WC.
terus hilang emotan mate kadang-kadang kaputeran age henteu ieu begitu terkenal. Setiap hari, inilah rutinitas yang dilakukan Ipah. Memandikan ibunya sampai memakaikan baju. Mak Cici memang nyaris tak bisa ditinggal sendirian. Bahkan untuk makan, Mak Cici terkadang melamun hingga Ipahlah yang harus menyuapinya. Sebuah tugas mulia yang membutuhkan kesabaran ekstra. Kadang-kadang jam 1, jam 2 wengi abi teh gugah, teu tiasa bobo. Nya ari capek mah capek tapi da keluarga abi kitu mamah abi. Upami diieukeun disebatkeun malah abi teh capek ripuh seperti sama. Di sela-sela kegiatannya merawat Mak Cici, dia juga berjualan jajanan bihun gulung di rumahnya. Bihun terlebih dahulu direndam di air panas selama beberapa menit. Setelah matang, bihun lalu ditiriskan. 4 butir telur dikocok untuk 1 kg bihun. Ditambahkan garam dan penyedap untuk rasa dasar dari bihun gulung. Telur lalu digoreng. Lalu dengan cepat Ipah memasukkan bihun yang digulung menggunakan tusukan. Meski terlihat gampang, tapi dibutuhkan kecepatan koordinasi tangan dari menggoreng telur, memasukkan bihun sampai menggulungnya. Karena dibutuhkan api yang lebih kecil dan stabil, Ipah terpaksa menggunakan kompor gas. Ipah memang tidak pernah membuat bihun gulung terlalu banyak. Kewajiban merawat ibunya membuat wanita 40 tahun ini tidak bisa menjual di tempat yang lebih jauh. Anak-anak yang membeli bihun gulung memang hanya berasal dari dekat rumahnya saja. Setiap hari, dari harga 1.000 tiap tusuk, Ipah bisa mendapatkan Rp20.000 dari bihun gulung ini. Di desa Tanjung Sari, Kecamatan Karangpawitan, Garut inilah Ipah tinggal menumpang di rumah ibunya. Anak keduanya, Nata, memutuskan tidak bersekolah di usianya yang masih 12 tahun. Kondisi ekonomi membuat Nata ikut membantu ibunya membuat bulu mata. Sejak 4 bulan lalu, Nata berkutat dengan rambut sintetis ini. Satu persatu rambut disangkutkan ke benang sampai didapat satu rangkaian bulu mata palsu. Dalam seminggu, Nata yang belum ahli hanya bisa menghasilkan 40 bulu mata saja. Dari situ, Nata diupah Rp14.000. Sungguh sebuah angka yang sangat kecil, tapi semua itu ia lakukan untuk sekedar bisa mendapatkan uang jajan. Waktu bermain bersama teman pun rela ia korbankan. Hoyong, tetapi iya kanggo jajan tak aya. Janten yang tah. Kondisi serba kekurangan memang menjadi ujian buat Ipah dan anak-anaknya. Tapi dari ujian itu, Ipah belajar bahwa tidak ada tempat bersandar terbaik kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rokaat yang dia laksanakan, terselip pula doa akan harapannya. Saya nggak yuk bahagiakan murang kali abi teh. Saya tenang tetiasa hungkul panginten. Debatan sakieu abina. Keikhlasan dalam menjalani segala takdir yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus ketika keikhlasan itu menyangkut bagi kita untuk berkorban terhadap orang yang kita cintai, ternyata itu hasilnya juga bukan sembarangan, sahabat. Ada seorang sahabat kala itu hidup di masa Nabi SAW, akan tetapi belum berjumpa dengan Nabi SAW. Beliau berasal dari Yaman. Beliau datang ke Madinah tidak jumpa dengan Nabi dan akhirnya pulang lagi. Dan Nabi SAW menyampaikan, jika kalian berjumpa dengannya, maka mintalah doa kebaikan darinya. Dan ternyata apa kebaikan orang ini? Kebaikan orang ini, sahabat, mampu untuk ikhlas menjalani takdir yang Allah berikan walaupun dia punya ibu yang sudah tua, punya ibu yang sudah sakit, tapi dia temani, dia penuhi kebutuhannya. Buah dari sebuah keikhlasan. Maka sahabat yang dicintai Allah, mungkin kisah ini cuma satu, tetapi akan diduplikasi sedemikian rupa banyaknya. Dan mereka-mereka yang mampu untuk bisa melakukan kebaikan seperti ini, maka insya Allah kebaikan dari ikhlasnya akan membawanya kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.